Perkenalkan, nama saya Kayla Ayu Rahmaestuti dengan NIM 20 10 123 146. Saat ini saya akan memaparkan rangkuman yang sudah saya buat untuk mata kuliah regulasi dan metode perlindungan data pribadi. Nah, untuk konten itu sendiri ada 5. Yang pertama itu ada homomorphic encryption, yang kedua itu mining frequent patterns, association, and correlation, dan yang ketiga itu adalah concept of clustering, yang keempat itu adalah secret sharing, dan yang kelima itu adalah outlier. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai homomorphic. Apa itu homomorphic? Homomorphic adalah enkripsi enkripsi homomorphic memungkinkan pelaksanaan komputasi pada data yang terenkripsi, menghasilkan hasil yang juga terenkripsi, yang ketiga dekripsi nanti sesuai dengan output dari operasi yang dilakukan langsung pada plain text. Keahlian ini sangat krusial untuk mempertahankan privasi dalam komputasi yang dialihdayakan, seperti yang dilakukan pada platform cloud yang tidak dapat dipercaya. Namun, merancang sistem enkripsi homomorfis yang aman dan fungsional melibatkan penyelesaian tantangan dan yang substansial. Nah, konsep dan tantangannya itu sendiri adalah enkripsi homomorfis menggunakan fungsi enkripsi yang mudah bagi pengguna yang sah, tetapi sulit secara komputasi bagi yang tidak sah. Nah, kayak misalkan atribut kunci homomorfik memastikan operasi terenkripsi seperti penjumlahan dan perkalian cocok dengan operasi plaintext-nya. Tetapi melakukan hal tersebut sambil menjaga keamanan adalah hal yang sulit. Mengenai nol yang terenkripsi dapat memungkinkan penyerang untuk mendekripsi data menggunakan pola. Nah, untuk pengaplikasian dan tekniknya itu pada bidang ini kriptosistem Brakersi Gentry Vaikuntanhan itu dan GSW telah berkembang, meningkatkan efisiensi dan skalabilitas. Untuk implementasi praktis, NTRU menggunakan struktur aljabar gaya cincin untuk memastikan komputasi yang tepat. Sistem ini menggunakan logika modular dan pengurangan noise. Hal yang paling penting adalah menggunakan isoformisme polinomial untuk memastikan kompatibilitas ruang komputer publik dan privat sekaligus mencegah noise. Kesimpulannya, untuk bab homomorphic adalah teknologi kriptografi berbasis enkripsi homomorfis yang revolusioner digunakan dalam komputasi awan atau cloud computing yang aman dan privasi data. Para peneliti seperti Gentry telah memungkinkan solusi yang layak dengan menyeimbangkan pengenalan dan pengurangan derau. Kemajuan dalam pendekatan aljabar dan manajemen derau menjanjikan sistem yang terukur dan efisien, meskipun ada hambatan menemukan parameter yang lebih kecil dan lebih efisien dapat mengubah aplikasi pada dunia nyata. Untuk selanjutnya adalah mining frequent patterns, association, and correlation. Untuk yang pertama itu, untuk menemukan hubungan korelasi dan pola dalam kumpulan data, terutama basis data transaksional atau relasional, penambangan atau mining pola yang sering terjadi sangat penting. Riset keranjang pasar menunjukkan kepada pengecer produk apa aja yang sering dibeli bersamaan. Bisnis dapat mengoptimalkan pemasaran tata letak rak dan promosi yang ditargetkan dengan menggunakan pola-pola ini. Pola yang sering muncul adalah hubungan yang berulang dalam data, seperti set item, misalnya susu, roti, atau pola berurutan, misalnya beli PC, lalu kamera, lalu kartu memori, atau substruktur, misalnya grafik atau pohon. Dukungan seberapa sering item muncul bersamaan dan keyakinan probabilitas bahwa satu item mengarah ke item lainnya menilai kekuatan pola. Nah, ini ada contoh misalkan dataset T1-nya itu milk and bread, T2-nya itu milk and diaper, T3-nya itu milk bread diaper. Frequent item set itu milk sama bread, dan milk diaper, bread and diaper. Dan rule-nya itu misalkan milk itu menuju ke bread dan dengan confidence 66%. Dataset yang besar membutuhkan metode penambangan atau mining pola yang sering seperti a priori dan FP growth untuk menghasilkan wawasan yang berguna. Metode-metode ini memaksimalkan efisiensi komputasi dan menemukan korelasi antar item
membantu retail, perawatan kesehatan, dan pemasaran. Praktisi dapat menemukan tren pengambilan keputusan menggunakan metrik statistik dan algoritma khusus. Selanjutnya adalah konsep of clustering. Untuk overview-nya itu, data mining menggunakan pengelompokan untuk mengelompokkan objek dalam kelompok yang serupa namun berbeda. Strategi ini sangat penting untuk segmentasi konsumen, pengenalan gambar, dan kategorisasi dokumen. Pengelompokan menemukan clustering menemukan pola dan clustering tanpa label tidak seperti kategorisasi. Dan untuk metodenya itu sendiri, K-means dan K-medoids mempartisi data dalam sejumlah klaster yang telah ditentukan. Teknik K-means meminimalkan jumlah klaster dari jarak kuadrat menggunakan centroid, sedangkan K-medoids menggunakan titik data aktual sebagai perwakilan klaster, sehingga lebih tahan terhadap pencilan. Eksistensi berbasis pengambilan sampel seperti Clara dan Clarence menskalakan dan mengoptimalkan set data yang sangat besar. Selanjutnya ini berdasarkan hierarki dan density, pengelompokan hierarkis menggabungkan klaster kecil menjadi klaster yang lebih besar dan atau membagi klaster besar menjadi klaster yang lebih kecil. Di Biscan dan algoritma berbasis kepadatan lainnya menemukan klaster dalam titik data yang padat untuk mendeteksi pencilan dan bentuk yang berubah-ubah. Pendekatan ini secara andal menemukan klaster yang tidak berbentuk pola dan memisahkan noise. Ya. Untuk selanjutnya itu adalah grid-based and advanced approach, mengelompokkan titik-titik data dalam kisi-kisi, bukan titik-titik. Data spasial mendapat manfaat dari metode yang efisien secara komputasi ini. Pendekatan pengelompokan tingkat lanjut menangani data berdimensi tinggi, mengintegrasikan berbagai metode, dan mengoptimalkan kualitas berdasarkan batasan aplikasi. Selanjutnya adalah secret sharing, di mana secret sharing kriptografi melindungi dan membuat kunci-kunci penting tersedia. Metode ini menyeimbangkan penyimpanan dan akses kunci yang aman. Sebuah masalah keamanan yang umum terjadi. Metode ini mendistribusikan sebuah rahasia dalam beberapa bagian yang berbeda ke berbagai pihak. Akses yang tidak sah dan kehilangan yang tidak disengaja dicegah dengan merekonstruksi sharing dengan sejumlah saham. Teknik pembagian rahasia ambang batas atau threshold dari Adi Shamir pada tahun 1978 bagi sebuah rahasia atau secret menjadi N bagian dengan ambang batas T. Rahasia tersebut dapat dibangun kembali dengan T plus 1 atau lebih banyak bagian. Tapi bagian yang lebih sedikit tidak akan mengungkap apapun. Shamir menggunakan interpolasi polinomial untuk mengkodekan rahasia sebagai suku konstan dan dari sebuah polinomial acak dan mengevaluasi setiap bagian daripada lokasi yang berbeda. Nah, selanjutnya ini ada rencana Shamir melindungi privacy dan akurasi. Interpolasi Lagrange menjamin rekonstruksi unik dan dari polinomial dengan menggunakan T plus 1 titik. Sistem ini kuat dan efisien karena setiap pembagian memiliki ukuran bit yang sama dengan rahasia asli, meminimalkan overhead penyimpanan. Dan di luar sistem ambang batas atau threshold, secret sharing dapat diterapkan pada struktur akses untuk menyesuaikan anggota mana yang dapat merekonstruksi rahasia. Kelompok orang tertentu mungkin cukup untuk rekonstruksi. Generalisasi ini meningkatkan fungsionalitas, tetapi meningkatkan kompleksitas, membuat implementasi menjadi sulit dalam skenario dengan banyak himpunan bagian yang memenuhi syarat. Sistem terdistribusi, protokol kriptografi, dan manajemen kunci yang aman menggunakan pembagian rahasia. Selanjutnya adalah outlier, di mana clustering adalah proses penambangan data atau data mining utama yang membagi suatu menjadi beberapa kelompok dengan kemiripan dan perbedaan yang tinggi. Segmentasi pelanggan, pengenalan gambar, dan kategorisasi data adalah kegunaannya. Clustering tanpa pengawasan menemukan pola tanpa label, memungkinkan pemasaran yang ditargetkan atau identifikasi pola. Algoritma clustering yang umum termasuk K-means dan K-medoids. K-medoids menggunakan titik data aktual sehingga lebih tahan terhadap pencilan daripada K-means yang meminimalkan jumlah jarak
pusat kuadrat. Pendekatan hierarkis menghasilkan pohon klaster, sementara metode berbasis kepadatan seperti DB-scan menggunakan kepadatan titik untuk menemukan klaster yang berbentuk sembarang. Metode-metode ini mengoptimalkan pengelompokan dan untuk berbagai aplikasi dengan mengakomodasi berbagai jenis dan bentuk data. Selanjutnya, yang terakhir adalah outlier adalah titik data yang sangat menyimpang dari tren atau model set data. Analisis outlier menemukan anomali seperti noise ini yang berguna dalam deteksi penipuan dan diagnosis masalah. Misalnya transaksi kartu kredit yang tidak terduga dapat mengindikasikan adanya penipuan. Model statistik, metrik jarak, dan metode berbasis kepadatan dapat mendeteksi anomali dalam data global dan lokal. Selanjutnya, analisis clustering dan outlier membantu menemukan tren data yang dan ketidaknormalan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Segmentasi pelanggan memungkinkan pemasaran yang terfokus, sementara deteksi penipuan meningkatkan keamanan. Metode-metode ini menghasilkan wawasan detail, keamanan, dan penelitian ilmiah. Selanjutnya ada contoh untuk eh, di heart disease prediction, di mana sih kita akan melihat tentang outlier treatmentnya yang ada di step 5.3. Yang pertama itu seperti biasa untuk mengimport library, dan ini untuk datasetnya. Ini di bawah sini ada description-nya, misalkan ada age, sex, CP atau chest pain, test TBPS atau resting blood pressure in mmHg, call, VEBS, dan sampai ke bawah. Dan ini untuk dataset dataset basic information-nya. Ini untuk mendisplay tipe datanya yang semua itu dalam bentuk integer kecuali old peak. Nah, ini untuk summary statistic for numerical variable. Nah, ini merupakan menggunakan unvariative analysis. Nah, ini hasilnya untuk distribution of continuous variable-nya untuk masing-masing kolom. Dan selanjutnya ini ada ini untuk irrelevant feature removal itu untuk ngedrop row atau kolom yang tidak irrelevant. Nah, di sini ada outlier treatment-nya. Di sini menggunakan kolom edge, trace, TBPS, call, talak, sama all peak. Nah, di sini di mana kita penulis ini menggunakan IQR method atau interquartile range, di mana kita bisa tahu ada kalau di H itu 0 apa untuk outliernya, dan ada 9 di trace TBPS, ada 5 di call, ada 1 di talak, dan 5 di all peak. Itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah dan kurang. Terima kasih.